sebelum live Pak Rafdinal, satu hal yang jadi concern saya terhadap Pak Rafdinal adalah masalah air bersih di Vanuatu. Bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah masalah air. Kita punya Sungai Tanang, tetapi sebagian besar air kita untuk orang Bukit Tinggi gitu. Itu miris sekali gitu. Padahal saya coba mencari data bahwa baru sebagian kecil masyarakat Vanuatu itu mendapatkan air dari PAM namanya, dari Sungai Tanang maupun dari Bulan Gadang yang merupakan usaha dari pemerintah kecamatan. Bagaimana ke depannya dari DPR pusat, DPRD Sumatera Barat memberikan mungkin dana atau apa begitu untuk membuat bagaimana seluruh kecamatan Vanuatu itu dapat dialiri oleh PAM. Jangan sampai kita mulai dengan air tanah. Kalau mulai dengan air tanah semua orang juga seperti di Jakarta seperti ini, maka akan menjadi masalah di kemudian hari terhadap lingkungannya. Nah, ini mungkin titip saya buat Pak Rafdinal, tolong ditanggapi Pak Rafdinal. Ya, terima kasih Pak Iwan. Memang kita lihat persoalan di Vanuatu lah secara khusus ini kan, ya masih banyak memanfaatkan air tanah kan, sumur bor itu kan. Karena kalau di Sungai Tanang sendiri pun kan lebih banyak ke arah Bukit Tinggi. Namun demikian nanti program-program Pansimas ya Bu Camat ya, Bu Camat nanti bisa lebih menjelaskan program Pansimas ini. Kalau memungkinkan ada program dari provinsi tentu kita akan prioritaskan, dan kita juga akan lihat sumber-sumber airnya ini sehingga betul-betul per nagari, per jorong itu bisa dialiri oleh air-air yang PAM tadi. Jadi bukan dari sumur-sumur resapannya, sumur-sumur yang bor itu. Saya kira nanti bisa kita diskusi lebih panjang Pak Irwan. Karena apa? Karena ini program pemerintah kan Pansimas ini kan. Nah, saya kira lebih teknisnya nanti mungkin di Bu Susi lebih bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Rafdinal sama Bu Susi. Mungkin kalau memang ada kedepannya masalah air bersih ini bermasalah dengan dana dan lain-lain, saya pikir bahwa tidak salah juga mengajak pihak ketiga untuk mengelola. Yang penting skala bisnisnya masuk apa tidak. Artinya secara profesional banyak pengusaha-pengusaha dari investor kita orang Vanuatu ya kita harapkan mau berinvestasi di kampung untuk densananya di Vanuatu tentu dengan profit yang sangat minim lah karena ini buat densananya, tetapi seluruh warga Vanuatu itu teraliri dengan air bersih. Nah, itu mungkin ke Pak Rafdinal nanti mudah-mudahan masih ada waktu. Pak Irwan. Ya. Jadi karena saya belum sempat bersapa dengan Pak Am dengan Pak Bi, mungkin izinkan saya ber-WA nanti dengan beliau. Ya. Kita tunggu. Yang kita sharingkan, kita dapatkan. Dan sekali lagi saya menyarankan memang perlu forum seperti ini untuk membangun Vanuatu lebih baik lagi. Dan selamat. Sukses Bu Susi ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, mohon dukung. Kita akan dukung 1000% ya Bu Susi ya. Terima kasih Pak. Ya. Sebelum kita kembali ke Bu Susi, Ambo sedikit dulu ke Pak Effendi. Pak Effendi, ada concern yang mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak, bahwa target pemerintah pada 2024 itu seluruh tanah di Indonesia itu harus bersertifikat. Problem di kita itu adalah bahwa sebagian besar tanah kita itu adalah tanah pusako tinggi atau tanah ulayat dan lain-lain. Kalau seandainya bersertifikat, bagaimana cara hukumnya dilihat bahwa tidak mudah dipindah tangankan karena sudah mempunyai sertifikat. Karena secara hukum, kalau sudah punya sertifikat, secara hukum itu legalnya akan gampang dipindah tangankan ke orang lain. Nah, ini yang disikapi bagaimana masyarakat Vanuatu dan juga mungkin Minangkabau secara keseluruhan melihat bahwa jangan sampai tanah pusako tinggi lepas ke orang. Tadi Pak Ambazi telah menjelaskan bahwa kalau boleh hanya sewa tanah lah gitu, hak pakai boleh lah gitu. Jadi tetap ini tujuan para nenek moyang kita dulu, ini tanah buat anak cucunya tetap masih ada. Gitu. Silakan Pak Effendi. Ya, terima kasih Pak Irwan. Pada umumnya sesuai yang dikatakan oleh Pak Am tadi bahwa tanah di Vanuatu ini jangankan di Vanuatu Sumatera Barat lah, tapi karena kita bicara di Vanuatu, oke lah Vanuatu. Itu pada umumnya adalah tanah ulayat
atau tanah pusako tinggi, termasuk yang hari ini dibangun dari Simpang Aur sampai Jambu Air sampai Cingkariang itu sadonya tanah ulayat. Ada konsep yang berbeda yang beralih dari masyarakat kita. Tanah ulayat itu kepemilikannya ndak sama dojo tanah hak milik atau hak agendom dulu, hak milik pribadi. Dalam tanah hak ulayat itu sebenarnya kepemilikannya tidak lebih dari pada hak penguasaan. Penguasaan yang bersifat turun-temurun. Tidak boleh diperjualbelikan. Maka ada adegium adatnya itu. Airnya boleh diminum. Buahnya boleh dimakan. Semua hasil dari hak ulayat boleh dinikmati. Tapi tanahnya tidak boleh diperjualbelikan. Jua tidak dimakan bali, gadai tidak dimakan sando. Nah, karena tanah ulayat atau tanah pusako tinggi itu tidak boleh diperjualbelikan, maka nenek mama awak sesuatu membuat suatu lembaga untuk melunakannya, namanya lembaga gadai. Lembaga gadai ko boleh tetap jo syarat. Sebenarnya tidak boleh, tapi dengan adanya syarat itu boleh digadaikan. Ada sampai syarat. Gadi gadang dak laki, rumah gadang katirisan, ya, pamangki batang tarandam, ya. Itu boleh tuh digadaikan, tapi tidak boleh dijualkan. Dan gadai itu tidak melepaskan hak dari hak ulayat. Ya. Maka gadai itu di Minangkabau selama gagak babuluitan. Tidak tetapui di generasi kini, di generasi yang kemudian boleh menabui. Tidak akan beralih haknya dengan digadaikan. Karena tidak boleh mengalihkan hak ulayat. Hak ulayat itu haknya hak orang terdahulu. Hak yang sekarang boleh menikmati hasil, tapi berkewajiban untuk mewariskan ke generasi yang akan datang. Nah, dalam hukum adat namanya hubungan itu bersifat majis religius. Ada majisnya. Sehingganya kalau ada yang memasuk tanah itu tetap terjual, ada akibat majis yang terjadi pada diri. Memang begitu persumpahan orang-orang dulu dalam Mandaruko untuk mendirikan tanah ulayat. Nah, kini bah tanah ulayat itulah banyak tajwa. Tagadai nak do jarang. Lembaga gadai ko antara hidup dan mati. Tapi mereka itu menjual. Ada istilah pupuh yang dikembangkan. Tidak ada lah kemanakan. Dalam prinsip hak ulayat itu, tidak ada istilah pupuh. Hak ulayat itu hak persekutuan masyarakat hukum adat yang terikat kepada generasi dahulu dan generasi yang akan datang. Tidak ada kemanakan di bawah dagua, namanya kemanakan di bawah lutui. Tidak ada yang saparui, sakaum, baru sana suku ndak dojo lapeh kanagari. Artinya memang dikunci, mati oleh adat, tidak boleh beralih. Nah, tanah-tanah yang hari ini di Banu Ampu itu nyaris tanah ulayat yang sudah beralih ke pemilikannya. Secara hukum tidak boleh. Dan dalam dulu saya pernah menulis dalam tesis saya di S2 di USU itu. Dan dibenarkan oleh para pembimbing semua, termasuk yang membimbing saya waktu itu adalah Ketua MUI Sumatera Utara, bahwa saya mengatakan menjual hak ulayat atau pusaka tinggi itu haram hukumnya. Dengan dalil, karena itu bukan milik kita. Kita hanya boleh mencicipi, mengambil hasil, dan berkewajiban memelihara dan meneruskan. Sekarang sudah, seperti yang dikatakan oleh Pak Tin tadi, sudah terjual, ya. Kedepannya orang awak, tapi di belakangnya orang luar Wanampu. Sudah habis yang di pinggir jalan tuh. Nah, sekarang ada pembangunan bypass. Jalan bypass dari Talua sampai Pasar Amur Cingkariang. Nah, kita khawatirkan kalau seandainya tidak dipasang masyarakat kita karena ketidaktahuan, orang mau beli harga berapa saja.
Tanah dari Jambu Air sampai Cengkareng tuh ada yang 8 juta ditawarkan 1 meter. Coba bayangkan, kalau masyarakat kita terbuka jalan nanti ditawarkan orang harga segitu, enggak mikir lagi, enggak teringat dia bahasanya yang dijualnya itu bukan haknya. Yang dijual itu hak generasi dulu, sekarang dan yang akan datang. Maka ada kewajiban. Nah, sekarang ada kaitan dengan persertifikatan. Dulu para akademisi mengkritisi persertifikatan tanah wilayah itu adalah sebuah upaya dari pemerintah untuk bisa mengambil tanah wilayah dari masyarakat, karena waktu itu dianggap pelepasan tanah wilayahnya sangat sulit sehingga menghambat pembangunan. Maka ada program, ya, ini ada benarnya, ada tidaknya juga. Maka ditawarkanlah program persertifikatan tanah massal, dan masyarakat ditawarkan untuk tanahnya bersertifikat secara gratis. Tanah kalau sudah bersertifikat secara hukum, itu tidak perlu lagi musyawarah mufakat. Siapa yang tertera tanah namanya di atas sertifikat itu dianggap sebagai pemilik. Dia boleh menjual, melepaskan, menghibahkan, mewakafkan. Nah, padahal asal tanah itu tertulis tuh, asal tanah jual beli, asal tanah adatnya. Tapi karena yang tertera di sana hanya 1 atau 2 nama, nah, para nyak mama itu ya termasuk saya sering melakukan penyuluhan itu di Payakumbuh Jakarta itu, siapa yang tertera itu dianggap sebagai pemilik. Itu memang ada hukum begitu. Nah, bagaimana teknisnya supaya menghambat? Nah, ini Bu Susi itu nanti kalau ada persertifikatan tanah massal, karena aturan mengatakan di 2024 itu seluruh tanah harus bersertifikat, karena tanah kita itu nyaris tanah pusako tinggi atau tanah wilayah semua. Maka karena tanah wilayah itu adalah hak seluruh anggota kaum, laki-laki dan perempuan. Jangan salah, di masyarakat sekarang menganggap tanah wilayah itu milik kaum ibu. Bukan. Tanah wilayah itu milik persekutuan. Kalau kaum, persekutuan kaum, siapa saja yang ada dalamnya. Bahkan generasi dulu dan yang akan datang juga berhak atas tanah itu. Tapi karena yang ada yang saat ini, maka siapa saja yang dewasa di sana sudah cakap hukum, ya 17 lah punya KTP, itu harus tertera namanya dalam sertifikat itu. Dan sekarang kan ada kebijakan dari Badan Pertanahan, tidak dibatasi berapa saja, asal mau mensertifikatkan tanah, siapa anggota persekutuan itu boleh masuk di dalam, ya sepanjang sudah cakap hukum, sudah dewasa. Nah, itu salah satu upaya mempertahankan tanah wilayah. Tanah saya kan kena bebas itu. Sebelum kena bebas di depan itu kan sudah penuh pembangunan tuh. Tanah saya juga ditawar. Saya bilang, ini bukan hak saya. Saya hanya punya hak untuk memelihara dan mengambil hasil sepanjang saya hidup. Ini hak generasi yang akan datang. Kewajiban ini hak wilayah. Saya tidak akan menjualnya. Ya. Nah, kalau menggadai pun kami tidak memenuhi syarat. Jadi biarlah saya nikmati hari ini dan nanti anak kemenakan dari saya juga akan menikmati. Jadi salah satu mempertahankan hak wilayah itu adalah dengan memuatkan nama-nama dari anggota persekutuan untuk terdaftar di sertifikat. Karena kalau menjual satu tidak setuju, tidak jadi terjual. Nah, itu salah satu teknik. Sebenarnya untuk menghibahkan dan mewakafkan juga, karena hibah dan wakaf ini kan lembaga hukum Islam ini dimasukkan ke hukum tanah nasional. Syaratnya juga tuh, yang dihibahkan itu milik kita, yang diwakafkan itu hak kita. Nah, kalau tanah wilayah pun sebenarnya tidak tunduk itu. Tanah wilayah itu tidak boleh dihibahkan juga, karena beralih fungsi. Ya, tidak boleh diwakafkan juga sebenarnya, ya, kecuali tanah wilayah nagari dan tanah wilayah persukuan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Dulu ada itu.
Ini tanah ini untuk kepentingan umum, dari masjid, dari musala, tapian tempat mandi dan segala macam. Sekarang ini dengan disertifikatkan tanah wilayah dan dibagi-bagi, dibagi-bagi juga tak boleh. Tanah wilayah itu tak boleh dibagi-bagi. Bukan punya kita kok dibagi-bagi. Dibagi-bagi itu menjadikan tanah wilayah bisa dijual. Yang bahayanya lagi laki-laki dapat bagian, hasilnya dibawa ke rumah istri. Itu tidak boleh itu. Ya dibaginya tanah itu. Didirikannya toko, dijualnya, hasilnya untuk menghidupkan istri. Dia ada mana boleh itu. Itu yang perlu kita siasati. Hebat. Jangan nama nenek mama saja, seluruh anggota persekutuan, dan itu boleh. Ya, Merwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi, jelas dan tegas. Narasumber dan kita hormati, tentu dari tadi banyak masalah yang bukan masalah, banyak hal yang perlu kita perbincangkan. Rasa-rasanya nggak cukup satu hari ini semuanya kita akan tuntaskan. Tentu ini tadi Ibu Susi dari awal telah membuka tangan bahwa membuka ruang diskusi, membuka ruang komunikasi dengan seluruh perantau Minang, bukan hanya masyarakat kampung, tokoh di kampung, tapi tokoh di perantauan. Kita belum tahu nih bagaimana efektifnya, bagaimana caranya berkomunikasi dengan masyarakat rantau, sehingga masyarakat rantau yang selama ini pasif dalam pengembangan Banu Ampu, sekarang diajak untuk berpartisipasi untuk aktif. Ambo ke Pak Abdi Gustino. Pak Abdi Gustino tadi Ibu Susi telah mengajak orang rantau, apakah betul melalui nagari per nagari yang lebih efektif, ataukah satu kesatuan kita berbanu Ampu, perwakilan perantau Jakarta, Pekanbaru. Lalu kalaupun ada, itu bidang apa yang kira-kira bisa kita sama-sama rembukan dengan di kampung, apakah mencakup juga investasi dan lain-lain. Silakan Pak Abdi Gustino. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh barusan oleh Dinda Iwan, itulah terpikir Ambo. Ambo justru mengusulkan Kabu Camat, kalau bisa coba diundanglah daripada perantau-perantau dari tujuh dari kenagarian gong untuk ada pertemuan. Itu mungkin judulnya adalah silaturahim antara camat dengan warga Banoampu. Itu mungkin bisa dijadwalkan di awal tahun atau sekitar Februari nanti. Aku yakin itu akan memberikan suatu semangat yang akan positif untuk bisa untuk mengembangkan daripada Banoampu. Jadi itu salah satu usulan kepada Bu Camat untuk bisa nanti mempersiapkan satu undangan, ya, itu bisa dikirimkan melalui masing-masing yang dari kenagarian, atau kalau di Jakarta melalui Iwan nanti. Jadi Ambo mungkin mengkoordinirkan nanti sia-sia orang dari Komputian Ambo ajak pulang nanti itu salah satu yang mengharapkan nanti Iwan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Konkret jelas bahwa ada usulan bagaimana kalau dilakukan pertemuan mubes atau apalah namanya di kampung, sehingga tokoh perantauan dan semua tokoh di kampung sama-sama berdiskusi beberapa hari untuk membicarakan seluruh persoalan ini. Ini luar biasa semangatnya. Ambo Pak Amwazi dulu. Pak Amwazi sebagai aktivis di perantauan dari Banu Ampu melihat bahwa secara struktural kepemerintahan tentu perantau ini tidak punya saham untuk bisa masuk dalam struktur kepemerintahan. Karena secara undang-undangnya juga tidak mungkin, KTP-nya juga berbeda begitu. Bagaimana solusinya sehingga para perantau atau perantau yang punya kapasitas dan juga diharapkan bisa memberikan support terhadap kampung itu tetap mempunyai tempat dalam pemerintahan Banu Ampu begitu. Gimana Pak Maji, silakan. Iya Pak Irwan. Jadi sebetulnya kan yang harus kita tanamkan bersama awak ke barat sana. Seperti tadi turut mau Bu Susi sempat nyantoi induk makonya bakambo gitu kan. Di urut apa sih ketemu lah gitu kan. Nah, artinya memang kita itu satu sebetulnya. Nah,
kalau dengan skop Indonesia, awak kok NKRI, ya awak berpikirnya NKRI, awak berpikir Bandung Ampu, jangan berpikir Cengkareng, jangan berpikir Kembang Putih ya, gitu loh. Bahwa harus mikir Speko, bahwa tanpa Kubang Putih Bandung Ampu itu tidak ada. Gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan Kubang Putih supaya Bandung Ampu ini eksis? Jadi waktu kita membangun Kubang Putih itu tidak lepas dari Bandung Ampu keseluruhan. Tidak awak sibuk Kubang Putih awak surang, dan talua sibuk talua sama talua saya tidak sama loh. Panji juga tahu Panji talua India kita tahu dia ada pernah sebuah juga gitu kan. Itu kan lucu sebenarnya. Di Jakarta kok bahkan bukan hanya kawalian, sampai jorong, sampai suku jadi orang kalau di anu kan sebenarnya Ambo sendiri tidak pernah berkumpul aja orang Talua sampai suku. Tidak lo tahu siasat atau itu gitu kan. Sampai orang, apakah orang Parabe itu cuma menganggapnya bagian dari ladang lawe? Enggak. Ini Parabe ini surang gitu kan. Ya itu dan coba jadi awak memikirkan diri awak sebenarnya awak bagian dari Bonapu. Kalau pun awak akan membongkar itu atau memulai itu dari negara awak, itu tidak awak tahu payung Bonapu dulu. Nah, kan payung Bonapu kan ada Bu Susi, camat. Kalau Bonapu kok Sepeko, nah kok bagian Kubang Putih bisa kan mau Sepeko gitu kan. Sebab nanti kalau dijumlahkan KT, diaglomerasikan jadi Bonapunya. Tapi kalau indah, ya surang-surang tetap gitu. Ladang lawe 10 suku. Surang-surang gitu Bu Susi. Dan Tanjung enggak tahu lu semua bulan lawe kan. Jadi bukan sambo, coba dulu jadi supaya bisa bersama dua-dua lapehkan dulu interest pribadi, interest kelompok awak, dulu bersama ke Bonapu gitu kan. Jangan wah aku dulu orang kok pro kota, orang kok pro kabupaten. Nggak itu persoalan. Persoalannya adalah Bonapu menghadapi persoalan yang cukup berat, pressure, tekanan dari urbanisasi itu tinggi. Urbanisasi kok dibacanya adalah pengkotaan, proses menjadi kota, aposen, segala macam lah. Nah persoalan yang hadapi itu balik ya, persoalan sosial, ekonomi, sosial kode pendidikan, budaya segala macam. Apa persoalan urai masing-masing akan dipangakan gitu. Sebenarnya aku unik, sangat unik gitu. Tapi tidak pernah muncul misalnya adat Bonapu. Tata cara perkawinan Bonapu itu justru lebih mirip Jokoto Gadang sebenarnya. Tapi enggak, orang awal bersuntiang gadang saduanya, padahal Bonapu tidak dikenal suntiang gadang. Bonapu pakai tikula sama aja tikula Jokoto Gadang gitu loh. Kalau cari anu mau baca-baca. Nah, jadi awak sendiri tidak bisa melestarikan budaya awak tidak tahu gitu kan. Nah, kalau misalnya awak mulai cari CC masalah sosial, masalah budaya, masalah adat. Nah, itu persoalan masing-masing. Bangun bersama gitu. Bangun bersama, bisa duduk sama apa menghadapi persoalan bersama, musuh bersama. Jangan awak sama awak. Nah, kalau hal-hal seperti itu bisa awak sepakati, kebetulan Pak Irwan kan sudah membuat Bonapu Peduli itu bagus, itu artinya bisa disalurkan. Jadi persoalan-persoalan itu lintas Bonapu, lintas kawalian, lintas jorok segala macam, bisa bersama ternyata. Nah kemudian apa bisa angket menjadi potensi ekonomi bersama. Jadi dan sumber-sumber potensi ekonomi yang banyak itu tidak pernah manfaatkan juga. Nah kalau sama-sama ahli ekonomi mencari iko dari pertanian, iko dari peternakan segala macam industri. Kalau itu bisa gali bersama, ketika dua itulah datang dengan masing-masing solusi masing-masing. Ekonomi itu potensinya sawah tidak sepeko, ganti sawah jauh bungu bisa macam-macam lah, itu bisa kembangkan. Jadi menurut hemat Ambo, gali bersama lah. Gali bersama dan bisa dikembangkan. Itu potensi janjang sejuta itu gadang. Itu kan tidak hanya janjang, ada kuliner di situ. Apakah kuliner Bonapu pernah muncul? Enggak. Orang enggak tahu kuliner khas Bonapu gitu kan. Padahal kalau di situ dibuat kuliner, mungkin nemu informasi kan ada di daerah Ungaran, Semarang. Itu ada namanya pasar papringan di Tanggarimbo bambu, dibuatin pasar dan setiap pagi orang menjual makanan khas jajan pasar, misalnya makanan dia semua diawak jual atau inti penyaram kalamai segala macam, itu kan khas awak gitu. Tidak pernah muncul. Kalau itu abe di menjelang janjang sejuta abe pasar seperti itu luar biasa itu.
Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa gali bersama kalau awal duduk bersama. Mungkin itu Pak Irwan. Terima kasih. Sampai kita di ujungnya, mungkin Bu Susi sudah mendapatkan berbagai gambaran bahwa alhamdulillah orang perantau juga membuka tangan untuk mensupport apa yang dilakukan oleh Bu Susi di Banu Ampu. Tadi berbagai narasumber telah menyatakan berbagai concern, berbagai usulan dan lain-lain. Itu semua adalah demi untuk membuka wawasan kita bersama dan memperlihatkan ke masyarakat bahwa kita di Banu Ampu mempunyai berbagai macam hal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Satu hal lagi yang menggembirakan bahwa Bu Susi membuka tangan buat bekerja sama atau mendapat support dari masyarakat perantauan. Tadi Pak Abdi Gustino telah mengusulkan kenapa tidak dibuat saja pertemuan di Februari. Itu sangat responsif sekali. Tinggal di dari Bu Susinya menyikapi bagaimana teknisnya nanti tentu akan dibicarakan. Dari Pak Amwazi concernnya adalah kalau boleh pertemuan itu bukan atas nama negari per negarinya, tetapi adalah atas nama kita berbanu Ampu. Jadi biarkan orang perantau yang memilih siapa yang diajak untuk berdiskusi di kampung, yang kira-kira dapat berkontribusi buat kemajuan dan kapasitas yang dimiliki gitu. Bu Susi, mungkin kata-kata terakhir dari seluruh usulan dan tadi tanggapan terhadap apa yang akan dikerjakan. Kita mintakan tanggapan Ibu Susi, apa catatan yang akan Bu Susi ambil pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Irwan. Mungkin kami ucapkan terima kasih atas nama pemerintah Kecamatan Banu Ampu atas apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, baik dari jam 1:30 tadi ya, kita dari Pak Rafdina, Pak Abdi, Pak Anwazi, sama Pak Effendi, Pak Dr. Effendi, yang kami lihat semuanya adalah bagaimana untuk melihat permasalahan-permasalahan ataupun potensi-potensi yang ada di Kecamatan Banu Ampu, sehingga kita bagaimana nanti membicarakannya, bagaimana kita mengemas, kemudian kalau permasalahan tentu nanti akan ada solusinya. Dan kemudian kalau ada potensi yang ada di kecamatan kita, termasuk potensi wisata, tentu kita carikan bagaimana untuk kemajuannya yang akan datang. Kami mungkin selaku mewakili anak Gari dari pemerintah kecamatan tentu mengucapkan terima kasih mungkin atas sumbangsi saran atau masukan tadi juga dari Pak Abdi, bagaimana nanti kita agendakan nanti musyawarah yang sifatnya tidak parsial per nagari tapi secara komprehensif seluruh masyarakat Banu Ampu. Insya Allah Pak, nanti kita akan bicarakan dengan di Nagari, tentu di kecamatan dengan Minyak Wali, kemudian juga dengan tokoh masyarakat yang ada di kampung halaman. Tentunya harapan kami nanti yang di perantauan nanti akan dikoordinir oleh bapak-bapak kita yang hadir pada hari ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Amwazi mungkin ya, apakah apa yang sudah disampaikan ini sudah sama dengan mindsetnya mungkin antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di Banu Ampu. Karena yang kami sampaikan itu kan adalah kira-kira isu-isu permasalahan-permasalahan yang berkembang mungkin di tengah masyarakat kita di Kecamatan Banu Ampu. Tentu kalau pemerintah tentu menjalankan apa yang ada dari program baik dari pusat, provinsi sampai kepada tingkat nagari. Bisa jadi secara top down, mungkin bisa jadi secara ada yang timbul dari bawah secara partisipatif. Kalau kami melihat Pak, mungkin dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, mungkin ada mungkin yang belum sama, mungkin suaranya mungkin antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagai contoh, mungkin program bypass ini yang sekarang memang sudah program prioritas dari Bapak Gubernur kita, tentu masih ada kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat ketika sudah ada sosialisasi, tidak menutup kemungkinan nanti akan ada pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita nanti menjadikan masyarakat yang
mungkin kurang setuju dengan pembangunan bypass ini, bagaimana kita nanti menjelaskan atau mungkin melalui tokoh masyarakat sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah ini tidak menjadi presiden yang tidak baik di tengah masyarakat. Kadang-kadang mungkin melihat secara kecamatannya mungkin berbeda, mungkin mereka melihat tanah wak lah, kata Gade orang Bandung lah sampai ke pinggiran kayak orang Betawi yang ke Pejambon. Mungkin mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, bagaimana kita menyamakan komitmen kita, persepsi kita, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa apapun pembangunan yang ada dari pemerintah itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Tinggal bagaimana kita nanti di tatanan masyarakat, tokoh masyarakat, indak mama, alim ulama, cerdik pandai, duduk bersama mengantisipasi hal-hal yang mungkin timbul dari adanya program pemerintah ini. Tentu kita antisipasi sedini mungkin. Tadi katanya kalau nanti ada bypass tentu tanah sekitarnya kita buat bukan dari kecamatan, Pak. Kalau kami melihat, kalau boleh kita melirik ke tetangga kita sebelah, mungkin Nagari Senipa, mereka punya kesepakatan Niniak Mamak Tigo Jini. Jadi Niniak Mamak Tigo Jini inilah yang memutuskan duduk bersama, bahasanya kalau kita menjual tanah itu tidak boleh ke masyarakat atau warga dari luar nagari kita. Kalau kita tentu berpadu hampu. Karena kemudian untuk sertifikat juga tanah ulayat. Karena kalau tanah itu sudah disertifikatkan, nanti sewaktu-waktu tentu mereka merasa itu sudah menjadi milik pribadi. Nah, ini juga akan membawa dampak nanti ke tanah kita yang sudah kita lihat sekarang sudah banyak mungkin masyarakat luar yang datang untuk membeli tanah ini. Pada intinya mungkin kita bersama menjagalah nagari kita yang ada di masing-masing nagari secara bermenampu supaya hal-hal mungkin yang tidak kita inginkan nanti bisa kita antisipasi mungkin dengan adanya musyawarah ini, Pak. Kita mengangkat nanti isu-isu atau dampak sebab akibat dari adanya pembangunan atau kegiatan yang kita laksanakan di Kecamatan Banu Hampu ini. Mungkin itu saja, Pak, kami rasa. Kemudian masalah sumber air tadi sudah ditanyakan oleh Pak Irwan. Mungkin kalau air bersih yang baru memakai PDAM ataupun baru Nagari Talua, lebih kurang 40%. 6 nagari lagi itu rata-rata kita memakai bantuan dari pemerintah, baik Sanimas, ada Pamsimas, yang mana itu berdasarkan ada di masing-masing jorong itu ada sumber airnya. Nah, sekarang terhitung Oktober kalau nggak salah, November ini, Pak, untuk program Pansimas ini sudah closing, sudah tutup dari pemerintah pusat. Kami tidak tahu lagi untuk tahun ke depan apakah pengembangannya dalam bentuk kegiatan apa. Intinya kita disuruh bagaimana masing-masing nagari membuat apakah menjadikan Pansimas ini ke unit usaha Bumnak atau tetap dikelola oleh SPAM, atau nanti kita mengadakan kerjasama antar nagari atau bisa antar kecamatan untuk supaya masyarakat kita dapat dialiri dengan air bersih ini, karena kami rasa mungkin baru 60 atau 70% kita masyarakat mampu yang baru menikmati air bersih baik dari PAM ataupun yang ada dari sumber air bersih Pamsimas ini. Selebihnya mungkin masih menggunakan sumber gali dan sumber air lainnya, Pak. Mungkin itu yang bisa mungkin, Pak, yang kami bisa jawab. Kalau ada tambahan saran dari Bapak-bapak narasumber kita pada siang hari ini, kami dengan senang hati menerima. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kecamatan Banu Hampu, khususnya anak nagari Camat Banu Hampu, tentu tidak akan bisa menjalankan amanah di Banu Hampu walaupun anak nagari, ya Pak, kalau tidak ada dukungan kita bersama. Apalagi kami mungkin terus terang seorang perempuan mungkin, ya Pak, kita tidak menutup mata punya keterbatasan, tapi dengan dukungan kita bersama, mudah-mudahan keterbatasan itu bisa menjadi nilai lebih berkat bantuan dari Bapak Ibu dari masyarakat, tokoh masyarakat kita yang ada, baik yang di perantauan ataupun yang di kampung halaman. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih closingnya hari ini Ibu Camat Banu Hampu.
tadi telah sama-sama kita katakan bahwa hari ini tentu tidak semua hal bisa kita tuntaskan. Begitu banyak masalah. Tadi Pak Abdi Gusino mengatakan bahwa kita harus duduk bersama. Pak Muaji juga mengatakan kita harus duduk bersama, lalu memilah satu persatu persoalan, lalu kita akan mendapatkan solusinya. Hari ini kita hanya membukakan permasalahan wawasan kita, ini loh permasalahan ada di kampung kita, yuk kita sama-sama bahu-membahu bagaimana sama-sama membangun Banu Ampu ini. Terima kasih kepada narasumber semuanya dari kami, dari YouTube channel Ikatan Keluarga Banu Ampu Jakarta. Mudah-mudahan diskusi ini banyak manfaatnya buat kita dan juga buat masyarakat Banu Ampu. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.